Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi, segala sesuatu yang tidak bersangkutan dengan pelajaran hari ini disimpan ya. Kursinya dirapikan. Sudah berdoa? Ritualnya siapkan? Siap, gerak. Berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita lanjut, absen dulu. Ada yang libur? Tidak. Ingatkan absennya ya. Ahmad Sikri, Hadir, Bu. Alni Hidayah, Hadir, Bu. Gusnita, Hadir, Bu. Humayroh, Hadir, Bu. Hanafi, Hadir, Bu. Mia Lestari, Hadir, Bu. Selamat, Hadir, Bu. Yen Nasari. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita lanjut materi hari ini, Ibu yang bertanya, masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Masih. Apa yang Nasari? Teks eksplanasi Ya, coba jelaskan. merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat pada suatu kejadian. Teks eksplanasi merupakan yang menjelaskan suatu kejadian atau fenomena alam. Masih ada pengertian yang lain? Masih ada yang tahu? Tidak. Tidak. Baiklah, materi kita hari ini ada yang tahu? Tahu? Humayroh apa? Tentang ceramah. Tentang ceramah. Coba Humayroh jelaskan tentang pengertian ceramah. Segala kegiatan yang dilakukan antara pembicara dan halayak ramai atau umum sebagai pendengar. Ya. Ceramah merupakan apa? Yang lainnya? Kegiatan yang dilakukan antara pembicara dan halayak umum sebagai pendengar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi. Baiklah, sebelum kita lanjut, Ibu jelaskan dulu poin-poin penting yang ada pada ceramah tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini mengenai analisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Ada yang tahu struktur dalam ceramah? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, struktur yang ada dalam ceramah itu ada 3 buah. Yang pertama, pendahuluan, isi rangkaian, penutup atau penugasan. Unsur kebahasaan dalam ceramah itu ada 6 poin penting. Yang pertama, sebagai kata ganti orang. Yang kedua, kata sambung sebab akibat. Yang ketiga, kata sambung. Yang keempat, kata-kata teknis. Yang kelima, kata-kata mental. Yang keenam, kata-kata persuasif. Baiklah, sampai di sini ada yang bertanya mengenai struktur dan unsur kebahasaan dalam ceramah. Ada yang bertanya? Berarti sudah paham ya? Baik, kita lanjut pada struktur ceramah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Pendahuluan atau tesis ini adalah berupa perkenalan isi masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam ceramah. Yang kedua, isi rangkaian argumen. Isi atau rangkaian argumen ini berupa rangkaian argumen
berbicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang lainnya tolong didengarkan. Yang ketiga, penutup atau penegasan kembali, berupa penegasan kembali atau pertanyaan sebelumnya. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Baiklah, kita lanjut pada bagian unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Ini Ibu catat atau Ibu bacakan saja? Ibu bacakan saja. Bacakan. Berarti kalian dengarkan ya. Kebahasaan dalam ceramah itu ada 5 poin penting atau aspek ia dalam kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang atau tunggal atau kata ganti pertama maksudnya ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Paham maksud Ibu? Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen sebab akibat. Misalnya jika, maka, karena, dan sebab. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, dan diharapkan. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Baiklah, maksud dari struktur dalam ceramah di sini. Adapun tujuannya adalah melalui pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang struktur dan kebahasaan dari teks ceramah agar dapat menyusun teks ceramah yang baik dan benar. Paham maksud Ibu? Paham. Baiklah. Sekarang kalian ada bawa paket buku bagian kemarin? Ada. Sekarang buka halaman 75. Sudah dibuka? Sudah. Di situ ada teks ceramah kan? Nah, ini teks ceramah. Nampak Alni? Baiklah, keluarkan buku tulisnya dan dengarkan perintah kerjanya. Ini tugasnya dengan teman sewaktu saja ya. Baik. Berdasarkan teks tersebut atau teks ceramah yang ada pada buku paket kalian, analisislah strukturnya dengan mengisi tabel berikut ini. Bentar, Ibu buatkan tabel. Yang lainnya perhatikan.
tabelnya. Ada 3 buah struktur. Yang pertama, struktur pendahuluan atau tesis. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Yang ketiga, penutup atau penegasan kembali. Nah, di sini ada penjelasannya atau seperti analisisnya. Analisis. Tahu kalian dapat dari mana analisis ini? Tidak. Nah, itulah kalian dapatkan dari contoh pidato pada halaman 75 ini. Nah, sedangkan struktur ini kan dari tadi Ibu sudah menjelaskan dalam pidato itu ada 3 struktur dan 5 aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan tadi kan sudah dijelaskan, masih ingat kan? Nah, jadi kalian bisa mendapatkan analisisnya ini dari pidato yang ada pada buku paket kalian. Coba sekarang kerjakan. Nanti kalau sudah selesai hantar ke depan. Kerjakan sama-sama ya. Humero, selesai? Belum. Yang udah selesai coba antar ke depan. Nah, silakan duduk lagi ya. Yang lainnya duduk dulu, Ibu periksa sebentar. Kalau waktunya masih cukup. Berapa ini? 8 orang, pas 8. Yang lainnya jangan ada yang duduk ya. Di sini masih ada sebagian yang belum paham. Nah, dari yang Ibu periksa masih ada sebagian teman kalian yang kurang paham mengenai analisis dari pidato yang ada pada buku paket. Sudah lihat nilainya masing-masing? Berarti masih ada sebagian yang belum puas sama nilainya kan? Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis dan mau ganti jam pelajaran yang lain, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah supaya kalian bisa belajar. Nah, baiklah, ambil buku tulis masing-masing, keluarkan pena sama buku. Nah, catat ya. Soalnya ada 4 buah. Yang pertama, selamat, Sikri, tuliskan isi teks ceramah pada buku paket halaman 130. Yang kedua, tuliskan struktur dari teks ceramah. Berarti seperti ini. Struktur teks ceramah itu apa-apa saja. Nanti
Nanti kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini, bentuk tabel ya. Yang ketiga, apa saja kebahasaan yang telah Anda kuasai? Berikan penjelasan dan contohnya. Berarti kalian tidak hanya memberikan penjelasan pada ceramah yang ada pada buku, tetapi berikan sekaligus contohnya. Yang keempat, buatlah teks ceramah dengan gagasan. Contoh judul teks ceramahnya, dengarkan, mematuhi tata tertib sekolah. Berarti judulnya mematuhi tata tertib sekolah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, baik. Untuk sampai di sini pelajaran kita hari ini. Nanti bagi yang piket dulu baru pulangnya. Kita berjumpa minggu depan lagi dengan tema cerpen. Kalian hafal materi itu di rumah dan akan ibu tanyakan minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.